Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Berliana dengan NIM 2012198 dari kelas PHI 5C. Oke, pembahasan kita kali ini yaitu tentang landasan-landasan pengembangan kurikulum. Dan untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian landasan perkembangan kurikulum. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat PowerPoint-nya. Oke, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian landasan pengembangan kurikulum. Nah, di sini, menurut Hornby, landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran sesuatu yang prinsip. Contohnya seperti landasan kepercayaan dasar atau titik tolak. Sedangkan menurut Sudijarto, kurikulum adalah segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisir untuk diatasi oleh siswa atau mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bagi suatu lembaga pendidikan. Nah, dengan demikian, landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Oke, untuk penjelasan lebih jelas lagi, mari kita simak video selanjutnya. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut, jadi landasan pengembangan kurikulum itu sendiri memiliki peranan yang sangat penting. Kenapa ya sangat penting? Ada yang tahu? Karena kurikulum itu diibaratkan sebagai sebuah bangunan gedung yang tidak menggunakan landasan atau pondasi yang kuat. Maka ketika diterpa angin atau terjadi goncangan, bangunan gedung tersebut tidak akan mudah roboh. Demikian pula halnya dengan kurikulum. Apabila tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, maka kurikulum tersebut tidak akan mudah terombang-ambing, dan yang akan dipertaruhkan itu adalah peserta didik tersebut yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang landasan kurikulum. Di sini, menurut Nana Saudi Sukmadinata mengemukakan 4 landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, untuk landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Dalam pengembangan kurikulum, landasan filosofis ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Nah, landasan filosofis juga memiliki 4 aliran, yaitu aliran preanialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi, mari kita simak video selanjutnya. Oke, untuk lebih jelasnya, landasan filosofis berperan sebagai sudut pandang pemikiran-pemikiran yang diterapkan pada proses dan pelaksanaan pemecahan masalah pendidikan, serta dijadikan salah satu dasar penentu rencana dan konsep kurikulum agar tercapai segala cita-cita dan tujuan dari kurikulum yang dibuat. Nah, terus apa sih penjelasan dari 4 aliran tersebut? Oke, untuk aliran yang pertama yaitu aliran preanialisme. Nah, aliran ini beranggapan bahwa beberapa gagasan telah bertahan selama berabad-abad dan masih relevan saat ini, seperti pada saat gagasan tersebut baru ditemukan. Nah, dan aliran ini lebih berorientasi ke masa lalu. Oke. Untuk aliran yang kedua yaitu aliran eksistensialisme. Nah,
aliran ini merupakan suatu aliran dalam ilmu filsafat yang menekankan pada manusia, di mana manusia dipandang sebagai suatu makhluk yang harus bereksistensi. Contohnya seperti mengkaji cara manusia berada di dunia dengan kesadaran. Nah, untuk aliran yang ketiga yaitu aliran progresivisme. Nah, aliran ini lebih menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual yang berpusat pada peserta didik, lalu variasi pengalaman belajar dan proses. Nah, aliran ini merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik aktif. Untuk aliran yang terakhir yaitu aliran rekonstruksivisme. Nah, aliran ini merupakan elaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Pada aliran ini, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Nah, di samping menekankan tentang perbedaan individual seperti pada progresivisme, aliran ini juga lebih menekankan tentang pemecahan masalah berpikir kritis dan sejenisnya. Dan penganut aliran ini lebih menekankan pada hasil belajar dan daripada proses. Selanjutnya yaitu landasan psikologis. Nah, landasan psikologis ini dapat didefinisikan sebagai suatu landasan yang dijadikan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang jiwa atau psikis manusia yang selalu mengalami perkembangan dari bayi hingga usia lanjut, sehingga dapat memudahkan pelaksanaan proses pendidikan. Nah, di dalam landasan psikologis ini ada dua hal yang perlu diketahui, yaitu psikologis perkembangan dan psikologis belajar. Nah, untuk mengetahui penjelasan lebih mendalam, mari kita simak video selanjutnya. Oke, jadi lebih jelasnya dalam landasan psikologis ini merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari ilmu mengenai tingkah laku atau mental peserta didik yang dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum. Nah, tadi kan ada dua hal dalam psikologis, ada psikologis perkembangan dan psikologis belajar. Oke, selanjutnya apa sih psikologis perkembangan itu? Jadi, psikologis perkembangan ini lebih menekankan pada aspek kesiapan peserta didik secara mental dalam proses pelaksanaan kurikulum berdasarkan tahapan perkembangan peserta didik tersebut. Contohnya seperti adanya tingkatan-tingkatan pendidikan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu psikologis belajar. Apa sih psikologis belajar itu? Jadi, psikologis ini lebih mengkaji bagaimana seseorang melakukan kegiatan belajar, cara dia menerima suatu rangsangan atau informasi sehingga terjadi suatu proses belajar, dan juga sebagai acuan menentukan gaya belajar siswa di kelas saat melakukan kurikulum tersebut. Yang selanjutnya yaitu tentang landasan sosial budaya. Landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan di PowerPoint, dapat ditarik benang merahnya bahwasannya landasan sosial budaya pengembangan kurikulum adalah fondasi pengembangan rancangan pembelajaran yang melihat dari sisi sosial masyarakatnya.
materi yang terakhir yaitu tentang landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK ini dalam pengembangan kurikulum bersumber dari hasil riset atau penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum tersebut. Sehingga pendidikan yang dilaksanakan dapat berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman itu. Untuk penjelasan lebih dalamnya, jadi dalam pengembangan kurikulum yang harus diperhatikan salah satunya adalah IPTEK. Sebab tanpa memperhatikan IPTEK, kurikulum tersebut akan ketertinggalan zaman dan pelajar tidak akan dapat ilmu yang dituntut oleh dunia pekerjaan, sehingga pada hakikatnya inovasi kurikulum harus berjalan mengiringi kemajuan zaman, sehingga menghasilkan materi pembelajaran berupa struktur ilmu perkembangan IPTEK, agar kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEK. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam perkembangan kurikulum salah satunya haruslah memperhatikan IPTEK, sebab tanpa memperhatikan IPTEK, kurikulum tersebut akan ketertinggalan zaman dan pelajar tidak akan dapat ilmu yang dituntut oleh dunia pekerjaan. Demikian presentasi ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman semua. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.